Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Biarlah saudara tetap penuh semangat dan terus berpengharapan di dalam pengasihan-Nya. Sebelum kita memulai segala aktivitas, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengar, merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menjaga, memelihara, dan memberikan hikmat bagi kita untuk melakukan segala pekerjaan baik seturut dengan kehendak Tuhan saja. Marilah kita bersyukur dan kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk pagi yang baik Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, hari ini kami merasakan betapa besar kasih-Mu. Dan setiap hari selalu terasa baru. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah kami pun setiap hari diperbarui di dalam kuasa Tuhan. Dan biarlah firman-Mu selalu mengajari kami untuk terus melakukan hal-hal baik seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Ajarilah kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Selasa 2 Mei 2023, tertulis dalam kitab Matius 5 ayat 46. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Ai molo holong rohamuna, holong di akana maka holongi hamu, dia ma upamuna. Gari akka si jalubeo da songonido dibain. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hari-hari terakhir ini, dunia ini mengalami krisis kasih. Semakin banyak kejahatan, semakin banyak ketidakpedulian, keserakahan, kesombongan, kemunafikan, dan lain sebagainya. Kasih benar-benar menjadi sesuatu yang sangat mahal dan sangat langka di dalam kehidupan kita sekarang. Jika seseorang melakukan kasih, tentu itu disertai oleh harapan-harapan atau keinginan-keinginan yang terselubung di balik kasihnya. Mengasihi orang yang mengasihi kita itu sangatlah mudah. Dan kebanyakan di antara kita melakukan hal tersebut. Jika kita mengharapkan sesuatu dari orang yang kita kasihi, maka kasih kita itu adalah kasih yang berpura-pura. Jika kita mengharapkan kebaikan, pertolongan dari orang-orang yang telah kita perlakukan dengan baik, orang-orang yang telah kita bantu, itu juga adalah kasih yang sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, prinsip kasih yang diterapkan oleh dunia sangatlah bertentangan dengan kasih yang telah diteladankan Yesus kepada kita. Dunia mengharapkan imbalan. Dunia menanti-nantikan sesuatu yang lebih bahkan dari apa yang kita berikan. Tetapi kasih Yesus sungguh sempurna. Kasih Yesus tanpa syarat kepada kita. Inilah yang harus kita teladani. Renungan kita pada hari ini memberitahukan kepada kita bahwa kasih yang mengharapkan imbalan adalah kasih yang sia-sia. Kasih yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengasihi kita bukan karena kita telah mengasihi Dia. Tetapi Yesus mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita
ketika kita masih berdosa. Itu artinya kasih Tuhan kepada kita adalah kasih yang tanpa pamrih, kasih tanpa syarat, kasih yang sungguh-sungguh menjadi anugerah terbesar dalam hidup kita. Kasih agape. Kasih inilah yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita mengasihi orang yang kita anggap bisa membalaskan pengasihan kita, itu tidaklah berguna. Jika kita mengasihi orang yang telah berbuat baik kepada kita, itu adalah kasih yang hampa. Ketika kita mengharapkan sesuatu, bahkan yang lebih besar dari apa yang telah kita berikan, itu adalah kasih yang sia-sia. Tentu kita tidak mau hidup sia-sia, bukan, di dunia ini. Marilah kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebagaimana kita meneladani Yesus Kristus yang telah sungguh-sungguh mengasihi kita tanpa syarat. Tentu memang ini sangatlah sulit untuk kita lakukan, karena kedangingan kita sering sekali menghambat kita untuk mampu melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus, tentu kita harus merefleksi diri kita, merenungkan kembali apa yang sudah kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Apakah pantas kita memperlakukan orang lain tidak adil? Kita memperlakukan orang lain tidak di dalam kasih, sementara kita mendapatkan kasih yang begitu besar dari Tuhan. Pengorbanan Yesus di kayu salib, pencurahan darah yang kudus untuk penebusan dosa-dosa kita adalah sebagai bukti pengorbanan tanpa syarat, pengorbanan total, pengorbanan yang sempurna untuk keselamatan kita. Tentu orang-orang yang telah diselamatkan hidup di dalam meneladani Yesus, hidup penuh kasih tanpa syarat. Saudara, marilah kita mengasihi tanpa syarat, mengasihi dengan sungguh-sungguh, mencerminkan kasih Kristus hidup di dalam kita. Marilah kita menunjukkan kalau kita adalah orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah diubah, yang dimurnikan kembali di dalam penyucian darah Kristus bagi kita orang-orang yang berdosa. Jauhkanlah dengki, kecemburuan, kebencian, kemarahan, bahkan dendam kepada saudara-saudaramu. Karena di dalam sifat itu semua tidak ada kasih Kristus hidup di dalammu. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Kristus telah mencurahkan darahnya, mengorbankan dirinya untuk menebus dan mengampuni dosa-dosa kita, maka marilah kita mengingat dan kiranya kasih Kristuslah yang mendorong dan memampukan kita untuk mengampuni dan mengasihi orang lain, termasuk mengampuni dan mengasihi orang-orang yang membenci kita, mengasihi musuh-musuh kita. Karena inilah kasih yang diteladankan Yesus bagi kita. Mengasihilah tanpa syarat, sebagaimana Yesus mengasihimu tanpa syarat juga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami tahu mengasihi orang yang mengasihi kami itu jauh lebih mudah daripada mengasihi orang yang membenci kami. Tetapi di dalam firman Tuhan hari ini, kami diingatkan untuk mengasihi seorang dengan yang lain tanpa syarat, sebagaimana Tuhan telah lebih dulu mengasihi kami. Tuhan, kami tidak mau menyia-nyiakan kasih yang telah Engkau berikan bagi kami. Mampukanlah kami untuk meneladani kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati kami hari ini, berkati kami hari esok, dan seterusnya di sepanjang kehidupan kami, agar kami terus dimampukan mengasihi-Mu dan menunjukkan kasih itu di dalam kehidupan kami di dunia ini, mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.